MTQ Nasional ke-28 di Sumatera Barat diluncurkan secara virtual Selasa 28 Juli di salah satu hotel di Kota Padang. Publikasi dihadiri Menteri Agama Fakhrul Razi dan sejumlah dirjen Kementerian Agama di Jakarta. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno bersama jajaran di Padang dan para gubernur di seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyebutkan pandemi COVID-19 jangan menjadi penghalang untuk produktif dan proaktif melaksanakan dan menjalankan berbagai kegiatan positif, termasuk MTQ. MTQ penting artinya karena diharapkan bisa menjadi katalisator perubahan masyarakat jadi lebih baik. Karena itu, MTQ jangan hanya jadi kontestasi semata, tapi juga untuk menstimulasi umat agar mau mempelajari Al-Quran dan memahami isi yang terkandung di dalamnya. Pihaknya mengapresiasi pemerintah Sumbar yang berkomitmen melaksanakan dan menyukseskan MTQ Nasional ke-28 di Padang pada tanggal 12 hingga 21 November 2020. Meski dalam kondisi yang tidak biasa, tuan rumah juga diminta disiapkan segala sarana dan prasarana yang berhubungan dengan protokol kesehatan COVID. Wajib bagi kita. Kementerian Agama akui 65% umat Islam Indonesia yang masih buta aksara Al-Quran. Angka itu sangat tinggi untuk negara yang mayoritas Muslim. Hal ini juga akan berbanding lurus dengan tingkat pemahaman penghayatan yang berasal dari Al-Quran. Dirinya berharap melalui MTQ Nasional ini kecintaan umat Muslim untuk mempelajari Al-Quran semakin meningkat. Dalam pelaksanaan MTQ ke-28 dalam kondisi COVID-19, Menteri Agama Fakhrul Razi berpesan 5 hal yang harus dilakukan. Pertama, seluruh pihak harus berkomitmen penuh menerapkan protokol kesehatan di semua lini. Aspek regulasi dan anggaran untuk memastikan hal itu menjadi prioritas utama. Kedua, persoalan fisik dan non-fisik seperti kesiapan kafilah, dewan hakim dan lainnya harus disiapkan sesuai kondisi. Anggaran dari APBN, APBD atau pihak ketiga harus transparan agar tidak menimbulkan kesulitan dalam pertanggungjawaban. 4. Setiap daerah berlomba dengan kemampuan sendiri. Tidak ada peserta dari luar daerah untuk meraih kejayaan semata. Untuk memastikannya telah digunakan aplikasi MTQ. Fakhrul berharap pelaksanaan MTQ ke-28 dapat mengangkat dan membangkitkan syiar Islam yang lil alamin. Di seluruh Indonesia, Forkompimda Sumatera Barat, para penjabat eselon 1 dan 2 Kementerian Agama, yang terhormat para kepala kanwil Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia, para ketua LPTQ Provinsi seluruh Indonesia, saudara-saudara wartawan media cetak elektronik, hadirin undangan yang saya hormati pula. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam juga tak lupa selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya yang memuliakan dan mengamalkan Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, saya menyambut dengan rasa syukur dan gembira bahwa launching MTQ Nasional ke-28 tahun 2020 dapat dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat pada hari ini, sekaligus menjadi penanda dan publikasi kepada khalayak masyarakat bahwa tuan rumah Provinsi Sumatera Barat telah siap dan akan segera menyongsong diselenggarakannya MTQ tingkat nasional ke-28 pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 21 November 2020 mendatang. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat beserta jajarannya dan segenap masyarakat Sumatera Barat yang secara antusias
mempersiapkan Kota Padang sebagai tempat gelaran event akbar MTQ tingkat nasional ke-28 tahun 2020. Saya berharap pelaksanaan MTQ nasional tidak hanya dijadikan sebagai ajang kontestasi semata. Lebih dari itu, event MTQ nasional harus dimaknai sebagai upaya untuk menstimulasi umat agar lebih mencintai dan mau mempelajari dan mendalami Al-Quran serta berpedoman pada ajaran yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa indeks literasi umat Islam dalam hal baca tulis Al-Quran berdasarkan riset Institut Ilmu Al-Quran dinyatakan masih sangat rendah. 65% umat Islam di Indonesia dinyatakan masih mengalami buta aksara Al-Quran, angka yang sangat tinggi untuk sebuah negara yang berpenduduk mayoritas Muslim. Kondisi ini tidak terelakkan akan berbanding lurus dengan tingkat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai agama yang notabene bersumber dari kitab suci Al-Quran. Hal ini tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengatasi. Meskipun MTQ nasional kali ini akan berlangsung di tengah suasana pandemi COVID-19, sebagaimana yang disampaikan Bapak Gubernur tadi, yang menjadi keprihatinan kita bersama, namun cobaan melalui pandemi ini seyogyanya tidak menjadi penghalang bagi kita untuk tetap produktif dan proaktif melaksanakan agenda-agenda nasional, terutama dalam hal ini terkait dengan semangat membangun nilai-nilai agama bagi kehidupan masyarakat Indonesia. MTQ merupakan salah satu model siar Islam yang harus terus dibina, dikembangkan, dan dilestarikan, karena ia diharapkan akan menjadi katalisator perubahan masyarakat menjadi lebih baik dan akan mengokohkan moralitas bangsa. Hadirin sekalian, dalam kaitan persiapan MTQ nasional ke-28 tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama demi kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan MTQ pada bulan November mendatang. Pertama, dalam kondisi yang tidak biasa ini, di tengah pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, seluruh stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan MTQ harus berkomitmen penuh untuk menerapkan aturan protokol kesehatan di semua lini yang menjadi bagian dari proses penyelenggaraan MTQ nasional di Sumatera Barat. Aspek regulasi, pembiayaan, serta kedisiplinan penerapan standar kesehatan diharapkan menjadi prioritas utama untuk menyukseskan penyelenggaraan MTQ. Kedua, segala persiapan fisik maupun non-fisik, mulai dari sarana prasarana pendukung pelaksanaan MTQ maupun persiapan kapilah peserta dari seluruh provinsi, Dewan Hakim, dan seterusnya harus dipastikan menyesuaikan dengan kondisi dan aturan yang ada. Ketiga, menyangkut anggaran pelaksanaan MTQ, baik yang bersumber dari bantuan APBN, APBD maupun sumbangan pihak ketiga, penggunaannya harus transparan, akuntabel, tepat guna, dan tepat sasaran, sehingga tidak menimbulkan kesulitan dalam pelaporan dan pertanggungjawabannya. Keempat, melalui peranan MTQ provinsi, saya berpesan setiap daerah harus berlomba untuk membina dan menampilkan potensi karya dan hafiziyah karena dari daerahnya masing-masing, dan tidak perlu ada peserta yang sengaja didatangkan dari luar daerah untuk kepentingan meraih kejuaraan semata. Alhamdulillah, sejak tahun 2016 kita sudah menggunakan aplikasi e-MTQ, pendaftaran secara online. Upaya inovatif ini disemangati oleh keinginan untuk menjadikan penyelenggaraan MTQ jadi lebih bersih, sportif, dan jauh dari hal-hal yang manipulatif. Kelima, saya berharap pelaksanaan MTQ nasional ke-28 tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat dapat mengangkat dan membangkitkan syiar Islam yang rahmatan di negara ini. Oleh karena itu, dukungan dan kerjasama untuk menyukseskan MTQ nasional ini
harus melibatkan secara aktif dan positif lintas lembaga pemerintah, ormas-ormas Islam, ulama, pengurus masjid, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, organisasi kepemudaan, organisasi sosial politik, media massa, dan masyarakat luas. Di samping itu, seluruh panitia pelaksana MTQ, baik pusat maupun daerah, saya harap melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan niat yang tulus dan ikhlas. Hadirin sekalian yang saya hormati, demikianlah pesan dan harapan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Supaya hidup selamat dan aman, banyaklah membaca Al-Quran. Selamat dan tahniah kami ucapkan Sumatera Barat menjadi tuan rumah musyawarah Makkah Tilawatul Quran. Artinya dengan harap rahmat dan inayah serta dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dimulainya launching musyawarah Tilawatul Quran tingkat nasional ke-28 tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk dan lindungannya kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Ketua LPTQ Nasional, Kamarudin Amin, dalam laporannya mengatakan peluncuran MTQ Nasional hari ini adalah bentuk publikasi kesiapan Sumbar melaksanakan agenda tersebut meski di tengah pandemi COVID-19. Perlombaan akan digelar secara langsung di Padang pada tanggal 12 hingga 21 November 2020. Kementerian Agama berkomitmen menyukseskan MTQ Nasional ke-28 dengan perencanaan yang antisipatif dan penerapan protokol kesehatan. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengutarakan rasa terima kasih atas kepercayaan semua pihak sehingga MTQ Nasional ke-28 di Padang tetap bisa terlaksana meski di tengah pandemi. Dirinya yakinkan Sumbar sudah aman untuk dikunjungi. Penyebaran virus sudah melandai. Penerapan protokol kesehatan dengan disiplin juga mengurangi potensi penyebaran COVID-19. Kemudian tentu kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Menteri yang memberikan dukungan luar biasa. Tentu juga para dirjen yang juga memberikan backup dan support kepada kita di Sumatera Barat. Bawang putih terbang sendiri, burung pipit di pohon markisa. Terima kasih Bapak Menteri atas dukungannya yang luar biasa. Tentu juga kepada semua pihak yang semenjak awal kita ditetapkan menjadi tuan rumah. Begitu banyak yang telah membantu kegiatan persiapan MTQ, baik dari Kementerian Agama dan dari berbagai pihak. Tentu kami ucapkan juga terima kasih banyak. Bawang putih dan temulawak dibawa orang dari Palangki. Terima kasih kepada semua pihak atas dorongannya untuk acara MTQ. Dirinya juga memastikan Sumbar siap menggelar kegiatan MTQ tetap dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat, karena peserta akan datang dari berbagai provinsi di Indonesia. Setiap kafilah yang datang tetap kita lakukan pemeriksaan yang mengacu pada protokol COVID-19 seperti pemeriksaan swab test atau rapid test. Hal tersebut dilakukan untuk antisipasi agar virus corona tidak menyebar di Sumatera Barat. Terkait dengan kedatangan tamu, Gubernur Sumbar mengatakan setiap tamu harus membuktikan bukti hasil PCR swab, termasuk semua yang terlibat untuk MTQ harus ikut tes swab juga. Jadi dengan suasana pandemi COVID, mungkin kata Pak Menteri Agama, ini satu-satunya kegiatan nasional di tahun ini pada masa pandemi. Sehingga beliau meminta pesan supaya betul-betul sukses dengan kondisi pandemi.
Oleh karena itu, karena ini sebuah mendatang orang banyak, maka tentu salah utamanya mereka yang datang kafilah yang sehat sudah di swab PCR di daerah masing-masing. Sampai di sini pun kita semua yang terlibat juga di swab semua. Jadi Solo yang terlibat sudah sehat semua dan kemudian mengikuti protokol kesehatan. Nah, kegiatan acaranya pembukaan dan penutupan tetap jalan, tapi dibatasi yang datang, yang hadir di protokol kesehatan. Acaranya pun tetap fisik untuk mereka yang meriahnya, namun pesertanya ada yang datang dibatasi dan sebenarnya bisa melalui Zoom atau streaming. Semuanya untuk mendekati melalui IP semuanya. Ya, untuk menonton bisa datang secara terbatas dan sebenarnya melalui streaming atau Zoom. Itu aja. Jadi Solo mudah-mudahan ini bersejarah. Kenapa? Karena kita menggunakan IP semua pendekatannya. Pak Menteri waktu ketemu minggu lalu sudah juga sampaikan kepada Bapak Presiden. Tapi kita belum mendapat kepastian. Mudah-mudahan bersedia beliau hadir. Persiapan kontingen Sumbar seperti apa? Kontingen Sumbar mana Pak FPTK ini? Enggak, insya Allah siap jalan terus ya. Jalan terus. Karena 2 minggu lalu kita juga ada pelatihan, ada seleksi, terus jalan terus kita nggak terhambat. Jalan terus. Aman, damai, sentosa, berkatun, thayyibatun, warahun, ghafur, Nusantara. Sementara itu, Ketua LPTK Provinsi yang juga Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abid, menyebutkan kafilah-kafilah yang akan membelah Sumatera Barat saat ini masih terus melakukan latihan. Nasrul Abid menyebutkan para kafilah masih akan mengikuti latihan 8 hingga 9 kali lagi jelang pelaksanaan perlombaan itu sendiri. Saat ini 75 orang calon kafilah masih melakukan latihan. Nantinya dari 75 orang tersebut akan dipilih menjadi 54 orang. Dan ke-54 kafilah itulah yang akan membela Sumbar pada MTQ Nasional ke-28 tahun 2020. Nasrul Abid juga menambahkan pembukaan MTQ ini nantinya akan dilakukan di Main Studio Padang Pariaman dan berbagai cabang perlombaan akan digelar di Kota Padang. Tilawatil Quran jaya, firman suci Tuhan, Pancasila sakti bagi kita semua, Indonesia jaya, limpah ruah, alam kaya raya, bahagia semua, berkatun thayyibatun warahun ghafur, cita-cita kita, cita-cita kita. Provinsi Sumatera Barat dulu, zaman waktunya Pak Azwar Anas jadi gubernur, dan kita harapkan tahun 2020 ini sukses juga. Tentu sukses ini adalah dengan adaptasi kebiasaan baru karena kita memang pakai standar COVID. Kesiapan kafilah kita sejauh ini seperti apa, Pak? Ya, kita sudah melakukan pelatihan terus, ini kita jaga juga, mereka dijaga di sana dengan tim kesehatan, ada dari PMI, jadi mereka selalu protokol kesehatan kita laksanakan dan kita bagi beberapa ruangan, dan ini mereka masih akan pelatihan lebih kurang 8 atau 9 kali lagi, dan insya Allah nanti pas waktunya kita siap, dan kita memang dari sekarang 75 orang yang ikut, nanti akan kita kurangi lebih kurang 54 orang, itulah nanti akan mewakili Sumatera Barat pada saat MTQ pada tanggal 12 sampai dengan 21 November. Berarti dari 75 ini akan diseleksi lagi ya, Pak? Iya, diseleksi lagi. Iya, jadi 44 orang. Pak, untuk tetap keseluruhan yang akan hadir di Sumatera Barat nanti berapa banyak itu Pak, kafilah-kafilahnya Pak? Iya, kafilah kita kalau 100 orang per provinsi, perkiraan kita sekitar 2.000 orang. Nanti maka juga ada pendamping-pendamping ya. Nanti kita harapkan nanti waktu saat pembukaan tentu tidak bisa seperti pembukaan normal biasa, karena ini nanti akan ada pembatasan. Perkiraan kita di stadium itu nanti perkiraan sekitar 10.000. Tapi tentu nanti ini akan kita jaga jarak, protokol kesehatan kita memakai, dan juga tim kesehatan kita siap, dan semua orang datang itu nanti akan dilakukan mungkin dengan pemeriksaan kesehatan, dengan protokol kesehatannya. Jadi termogan, jadi nanti diperiksa, cuci tangan, pakai masker, dan itu nanti protokol kesehatan diawasi oleh petugas-petugas kita yang sudah ditunjuk oleh panitia. Terima kasih Pak.
menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-28 Provinsi Gubernur Sumatera Barat dengan Menteri Agama RI tentang permohonan merupakan lokasi lomba berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat tentang penetapan lokasi pelaksanaan cabang perlombaan MTQ. Pertama, main Stadion di Nagari Sikapu, Kabupaten Padang Pariaman sebagai lokasi pembukaan. Lokasi kedua, Masjid Raya Sumatera Barat yang juga merupakan venue utama di Jalan Khatib Sulaiman, Kota Padang untuk cabang lomba tilawah dewasa dan qiraat sabah mujawad. Di lokasi ketiga, Gedung Wanita Rohana Kudus yang berada di Jalan Rimbo Kaluang, Kota Padang untuk cabang lomba tartil Quran dan tilawah cacat netra. Masjid Al-Hakim yang beralamat di Jalan Nipah, Kota Padang untuk cabang lomba tilawah anak-anak dan tilawah remaja. Lokasi kelima, Masjid Nurul Iman Padang untuk pelaksanaan lomba qiraat sabah murad di air tawar Barat Padang untuk lomba khat naskah, khat hiasan mushaf, khat dekorasi dan khat kontemporer. Lokasi kedelapan, Auditorium UNP di air tawar Barat Padang untuk lomba Fahmil Quran. Ada 8 kategori perlombaan pada MTQ Nasional di Sumbar kali ini, yaitu cabang seni baca Al-Quran, cabang qiraah sab'ah, cabang hifzil Quran, kemudian cabang tafsir, cabang khatil Quran, cabang fahmil Quran, cabang syarhil Quran, dan cabang lomba menulis makalah ilmiah Al-Quran. MTQ Nasional akan diikuti sekitar 1.924 orang peserta. Beberapa lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan MTQ tersebut adalah Masjid Raya Sumatera Barat, Masjid Agung Nurul Iman, Masjid Mujahid di tepi pantai Padang, Masjid Baru di Jalan Samudra, Auditorium UNP, Auditorium UIN Imam Bonjol Padang, Auditorium UNAN, dan Auditorium Universitas Bung Hatta.